Halo, selamat pagi seluruh siswa-siswi RPL kelas 12 ya, Primetodis. Nah, hari ini kita akan belajar melalui video tutorial. Jadi, selesai video ini kalian tonton, kalian bisa praktekkan apa yang Bapak infokan di dalam video ini. Jadi, mohon fokus, mohon serius, jangan sambil main-main, pastikan apa yang kalian tonton bisa kalian praktekkan dan kalian pahami, oke? Nah, karena setelah video ini kalian harus buat seluruh formnya bisa menyimpan data. Nah, menyimpan datanya seperti apa? Lihat. Kalian tentunya sudah buat banyak ya, sesuai tugas yang Bapak kasih minggu lalu, pada saat Bapak tidak bisa hadir. Kalian sudah buat data siswa, data kelas, data SPP, data pembayaran, dan data pengguna. Pastinya sudah banyak tombol yang sudah kalian buat untuk membuka tiap-tiap form. Dan form yang kalian buat juga sudah pasti ada banyak ya. Ada FM data kelas, data siswa, data pembayaran, data SPP, dan lain-lain. Semua pasti sudah ada di Solution Explorer karena kalian sudah tambahkan banyak form di sana. Oke. Nah, terakhir kita sudah membuat seperti ini, lihat ya. Nah, ada data siswa, nah sini sudah tampil. Oke. Nah, sekarang kalian bisa tambahkan 3 tombol. Ada tombol add, tombol edit, dan tombol delete. Add gunanya untuk menambahkan data, edit gunanya untuk mengubah data, delete gunanya untuk menghapus data. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada penambahan data. Nah, Bapak akan jelaskan bagaimana cara menambahkan data. Kalau biasanya pada minggu-minggu lalu kita kan menambahkan data itu manual ya. Baru sini insert, ya kita tambahkan datanya atau melalui kode dari browse ya kan, kita ketik di sini insert into TB siswa misalnya dan seterusnya. Nah, itu adalah cara manual yang bisa dipakai di MySQL. Oke, nah hari ini kita akan belajar menggunakan Visual Basic untuk berkoneksi. Karena pada saat UKK nanti yang akan kita gunakan adalah membuat aplikasi menggunakan VB.NET. Oke, bukan dari MySQL. Maka kalian harus pelajarin ini. Nah, di sini sudah ada 4 data. Tentunya sudah ada 3 yang asli ya. Ini hanya tes-tes saja di awal. Nah, ada 3 data. Kalau ini kan penambahannya manual ya. Melalui insert yang kita gunakan dan kita pakai 2 minggu lalu. Nah, hari ini kita akan mampu membuat bagaimana caranya penyimpanan bisa langsung dari VB. Sesuai form yang sudah kita desain. Oke, nah tentunya kalian harus menambahkan new form dari project, add Windows form, ya, tambahkan form kosong, kasih nama RVM data siswa. Nah di sini sudah ada, Bapak sudah buat. Nah gunanya untuk mengetikkan apa yang ingin kalian tambahkan di sini. Ya perhatikan ya. Jadi kita perlu satu form, nanti di sini akan tampil datanya. Ketika diklik add, maka akan tampil form ini. Nah disinilah form ini gunanya untuk menambahkan data baru yang ingin kita input. Nah, ini semua kita desain sendiri. Ini menggunakan label. Ini text box, text box, text box, combo box, text box, text box, text box, combo box, text box, sama button. Oke, perhatikan. Nah, setiap form tentunya properti harus dikasih nama ya. Kalau yang label seperti ini karena dia nggak diolah di coding, ini nggak perlu kita kasih nama. Nah, untuk teks CNISN kita kasih nama TXT-NISN ya. Lihat name-nya TXT-NISN. Ini juga TXT-NIS. Ini nama TXT nama, kelas CBU kelas. Untuk TXT kelas TXT kelas ini kan. Nah, alamat TXT alamat, nomor telepon TXT nomor telepon, ID SPP, CBU SPP, dan TXT SPP. Sama button BTN save. Oke. Jangan sampai salah, ini harus sama. Nggak sama sih, terserah kalian lah. Misalnya ini SN mau kasih nama apa gitu kayak. Nama mau dikasih apa, bebas. Yang penting kalian pahami apa yang Bapak buat. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, contohnya pada saat dijalankan akan seperti ini. Nah, dia ada data siswa, ini sudah kalian buat ya. Nah, edit dan delete-nya kita kesampingkan dulu, kita fokus di add. Pada saat diklik add, akan muncul form ini. Contoh, misalnya kita isi NISN ya. Di sini ada, kita tambahkan lah misalnya apa. Nah, NIS-nya contoh menggunakan 4 kata. Ya kan?
Nah, kemudian nama ya. Nama itu bebas. Misalnya nama Bapak Andrew Dev. Oke. Nah, kelasnya di sini 101. Oke, muncullah 10 RPL yang dibaca dari tabel kelas ya. Ketika diketik A101 atau B103, maka akan muncul otomatis ini. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Tidak usah ditanyakan kembali, sudah tugas kalian untuk menyelesaikan itu. Sudah Bapak jelaskan, yang memperhatikan pasti paham. Kalau nggak memperhatikan, tentu saja tidak paham. Belajar dari kawannya ya. Alamat kita akan isi di sini. Contoh misalnya Jalan C Mencirim ya. Nomor 7 misal seperti itu. Nomor telepon saya sendiri 0823 6268 4342. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa WA ke nomor ini. Ya, boleh kalian save. Nah, SPP saya akan gunakan 101. Nah, ini belum tampil ya. Pastikan kalian sudah membuat tampilannya sesuai apa yang ada di kelas ini. Lihat, 101 kan sudah kita buat ya, sesuai tabel. Ada di TB SPP. 101 itu tahun berapa, nominalnya berapa. 02 tahun berapa, harganya berapa, dan seterusnya. Tampil sesuai kelas ini. Ketika dipilih 103 ini apa yang tampil. Oke? Nah, contoh ya, misalnya ini. Kita save. Begitu di save, dia harusnya akan masuk kemari. Lihat, save. Oke, masuk ya. Ini data yang baru tadi ya. Untuk dev, 103, dan mencari, dan seterusnya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Perhatikan cara membuatnya. Jangan main-main, taruh handphonenya, perhatikan. Sambil kalian perhatikan, selesai kalian perhatikan, kalian nonton, silahkan kalian praktekkan. Kalau kira-kira ada videonya yang bingung, penjelasan Bapak bingung, penjelasan Bapak mungkin terlalu cepat, dan sebagainya, sulit dipahami, silahkan diulang pelan-pelan videonya. Oke? Nah, Bapak kan ada di depan. Tinggal kalian tanya, siapa tahu sulit. Videonya udah benar-benar diikuti Pak, tapi tetap tidak bisa. Codingnya sudah 100% sama saya buat, tetapi masih tetap tidak bisa. Ya, semua sudah saya ikuti Pak, tetapi tetap tidak bisa. Nah, silakan lapor ya. Jangan sampai rupanya setelah saya datang, kalian nggak membuat sesuai yang apa Bapak jelaskan di video. Nah, itu yang bahaya ya. Oke. Nah, bagaimana ini bisa tampil di sini? Nah, inilah yang mau kita buat pada saat UKK nanti. Ya, perhatikan. Nah, tentu saja kita akan tambahkan tombol add. Add supaya tampil ini. Save masuk kemari. Oke. Nah, kita lihat tombol di sini. Ini sudah ada ya. Nah, di sini sudah masing-masing saya kasih nama. Lihat. Label ini karena tidak diproses. Kita kan nggak ada ngetik-ngetik, nggak ada ngeklik-ngeklik di label ini ya. Maka ini nggak usah dikasih nama apa-apa. Biarkan saja, karena kita nggak pakai di coding. Nah, yang kita pakai adalah ini. Text box ini, combo box ini, button ini. Oke. Di bagian NISN, kita kasih nama TXT-NISN. Di bagian NIS, saya kasih nama TXT-NIS. Di bagian nama, TXT nama. Di combo box class, ini CBO class. Ini TXT class. Di alamat, TXT alamat. Di nomor telepon, TXT no telepon. Di bagian SPP, CBO SPP. Di bagian sini, TXT SPP dan button. Ini kasih nama BTN Save. Teksnya tentu saja diubah menjadi save supaya tampil di sini tulisan save. Nah, bagaimana cara yang bisa menampil? Lihat. Ketika tombol save kita klik, maka seluruh data akan menyimpan. Oke. Pertanyaannya, di mana perintah codingnya kita pasang? Tentu saja di tombol save, karena tombol save inilah yang menentukan apakah dia jadi disimpan atau tidak. Kan ini yang diklik. Maka dia pastinya letak codingnya di sini, jangan salah. Nah, ini sudah Bapak buat, ya kalian tinggal ikuti, tetapi perhatikan bagaimana cara si button save ini bekerja. Nah, ketika ada orang nyimpan, dia nyimpan, oke. Tapi ketika ngedit di tombol save, orang nyimpan ini kan masuk kemari, ngedit juga akan masuk kemari. Nah, ketika di tombol save, dari mana dia bakalan tahu data ini sudah ada atau belum?
Nah, kalau misalnya datanya sudah ada di sini, maka dia ngedit, pasti ngedit itu namanya. Kalau ternyata pada saat di save, ya, datanya belum ada, itu berarti menyimpan data baru, ya kan? Nah, dari mana dia tahu dengan satu tombol itu dia bisa mendeteksi apakah nge-save, ini orang nih nge-save atau ngedit. Nah, dari mana dia tahu? Perhatikan. Nah, ini codingnya sudah saya buat, ya, sepanjang ini kalau dikecilkan. Nah, tidak panjang ya, cukup segini saja. Oke, nah, perhatikan, akan Bapak jelaskan satu persatu. Perhatikan. Nah, yang atas ini adalah coding untuk mendeteksi apakah data sudah ada. Kalau sudah ada, maka update. Kalau ternyata belum ada, maka simpan data baru. Perhatikan, ya. Nggak usah kalian pusing ini, aduh, MySQL comment, apa ini Pak, data my client, nggak usah kalian pikir seperti itu. Fokus saja di coding yang Bapak buat, kalian kopas, dan kalian paham. Ya, paham mana yang harus dikopas, paham mana yang harus diganti. Oke, itu cukup. Cukup itu saja. Saya juga nggak pernah menghafal coding ini untuk apa, itu nggak pernah. Karena buang-buang waktu. Kita sebagai programmer yang menjual software, maka project yang kita selesaikan harus cepat selesai. Nggak perlu kita ketik-ketik awal, aduh, bikin lama, buang-buang waktu. Harusnya cuannya hari ini, jadi minggu depan. Kan begitu. Ini gunanya untuk mendeteksi. Ya, panggil, konekkan dulu, baru cek dulu. Dia akan cek, select data dari tabel siswa. Yang mana NISN-nya sesuai apa yang diketik di NISN. Misalnya NISN-nya 0010, ya. Dia akan cek, ada nggak data dengan NISN 010? Dicek. Nah, jika ada fungsi if, ini sudah pasti kalian paham ya, di seluruh bahasa pemrograman pasti ada. Kalian sudah belajar web, sudah belajar bahasa lain, pasti ada fungsi if. Nah, jika rd.hashRow, hash ini artinya ada, row ini baris. Artinya ada barisnya ketika dideteksi tadi, di mana NSN-nya 01010 tadi. Nah, kalau datanya ada, berarti ngupdate. Namanya datanya sudah ada. Otomatis ngedit lah namanya, kan gitu. Kalau sudah ada siswa dengan NISN 001, nggak akan mungkin disimpan data siswa yang baru dengan NISN yang 001 juga. Nah, kalau kita namanya membuat 001, itu sudah pasti mengedit. Karena datanya sudah ada. Paham ya? Nah, cek dulu datanya ada enggak. Nah, kalau ada, jika ada, maka edit datanya. Kalau datanya sudah ada di tabel sini, ya sudah ada berada di sini, di data siswa ini, sudah ada ternyata 1101, maka dieditlah dia statusnya. Nah, kalau ternyata datanya belum ada, misalnya di input 0003. 003 kan belum ada. Oh, sudah ada ya. Nah, 04 lah ya. 010004. Ketika di input 104 di NISN. Ya, di sebelah sini. Nah, dia akan pada saat diklik save, dia akan mendeteksi. Dia mendeteksi apakah ada, apakah di dalam tabel siswa ini ada yang NISN 0004. Kalau ada, maka update datanya. Nah, kalau tidak ada selain itu, ya, berarti kalau nggak ini cuma ada dua pilihan ya, apa yang terjadi. Kalau ada tadi diupdate. Kalau ternyata tidak ada NISN 0004, maka sisiplah data baru. Itu berarti data baru. Karena setelah dicek di tabel, datanya nggak ada yang NISN 004. Maka ini pasti si orang ini atau si pengguna software ini akan membuat data baru. Oke? Nah, tinggal masukkan coding ini. Oke ya. Nah, setelah selesai, ini sampai sini ya. Ini codingnya sampai sini. Nah, yang bawah ini untuk menampilkan tabel yang ada di form data siswa. Di sini ya. Nah, jadi setelah dia berhasil ngedit, langsung ditampilkannya. Begitu ini juga, tadi nyimpan ya. Nah, ini begitu ini juga. Setelah berhasil ngedit, langsung ditampilkannya. Nah, me.close ini gunanya apa, Pak? Ya, sampai sini udah selesai tadi kan. And if, selesai. Jangan lupa ya. Saya ulang sedikit ya. Cek datanya, ada nggak? Jika ada, maka update atau ngedit. Itu berarti orang yang ngedit.
Nah, jika nggak ada, maka nyimpan sampai sini. Call ini untuk menampilkan tabel yang ada di data siswa supaya tampil di sininya. Oke, paham lah ya. Nah, middle close gunanya apa? Supaya pada saat di save, berhasil di save, dia otomatis terclose. Sampai di sini paham ya? Kalau tidak paham, silahkan diulang videonya. Kalau terlalu cepat, Pak, silahkan diulang videonya. Kalau ada yang kurang jelas, Pak, teksnya silahkan diulang videonya. Diikuti pelan-pelan supaya paham. Oke, kalau kalian paham, kalian yang enak akan tamat dengan tepat waktu. Kalau kalian tidak paham, kalian yang akan sulit. Orang tua kalian juga sulit, teman-teman juga kalian akan sulit. Termasuk bapak pun akan kesulitan. Karena kok banyak kali siswa ini nggak paham nih. Oke, nah bukan sulit ya, artinya kasihan ya. Sudah bertahun-tahun sekolah, nggak lulus gara-gara nggak bisa coding. Padahal yang pilihan jurusan RPL, yang memilihkan kalian kan. Nah, mau jurusan RPL berarti harus mau belajar coding. Harus mau merekayasa perangkat lunak. Oke, nah itu tadi ya. Nah, jadi ada 3 step, dicek dulu datanya, kalau ada maka update. Kalau tidak ada maka simpan data baru. Pak, apa ini sih Pak execute on query? Nggak usah kalian pusing-pusing soal itu. Ya, nggak usah pening-pening kepala mikirkan SQL client, non-query dan sebagainya, nggak usah. Ya, pastikan kalian paham apa yang kalian kopas dari yang saya kasih. Ya, supaya kalian cepat selesainya. Oke? Begitu masuk UKK, ujian tek 5 menit siap software kalian. Nah, itu kan mantap. Ya, saya enak nilainya, pengawas dari luar pun enak nilainya karena pengawasnya kan ada 2. Oke, bukan 1, 2 pengawasnya. Maka harus hati-hati. Nah, insert data di sini udah. Jadi ketika dicek tadi, kalau ada datanya, maka simpan data update. Kalau tidak ada, maka simpan data baru. Nah, codingnya seperti ini. Ya, kalau kalian terlalu cepat kalian rasa, saya ngomong terlalu cepat, silahkan di pause. Ya, kalian paste seperti ini. Lihat. Oke, sudah paham ya. Letaknya di button save diklik. Supaya apa yang terjadi pada saat button save diklik, maka inilah yang terjadi. Oke, sudah paham? Nah, lihat. Jangan lupa name-nya disesuaikan. Pak, ini Pak kok nggak bisa ya Pak ya? Error ya. Di sini kok ada biru-birunya. Ya, txt nama kok masih error. Ya, kalian akan cari txt nama ini di sini kalian kasih apa? Kasih namanya apa? Jangan di sini masih text box 2, text box txt, text box 3, di coding kalian kasih nama txt nama, nggak akan tahu dia mana txt nama ini, ditanya begitu, makanya dia error. Nah, kalian tentukanlah mana txt nama. Maka name-nya juga harus dikasih nama semua. Oke? Nah, tombol save, maka akan jalan codingnya, menyimpanlah dia ke dalam sini. Oke? Nah, data siswa, lihat, tambahkan, muncul, masukkan ya. Ini saya tes saja ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk memastikan datanya masuk sesuai urutan. Save. Masuk ya. Satunya saya sembunyikan, NSN-nya saya sembunyikan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, masuk sesuai urutan ya. Oh, urutan yang mana Pak? Lihat lagi. Ketika kita save ya, coding seperti ini harus kalian sesuaikan. Lihat. Select bintang from tabel siswa di mana NISN sesuai dengan apa yang diketik di txt NISN. Jadi kalau kalian ketik 001, maka dia akan mendeteksi data siswa dengan NISN 01. Ada nggak dalam tabel? Kalau kalian ketik 005, dia akan mendeteksi siswa dengan NISN 005. Ada nggak di dalam tabel? Nah, kalau ada, maka edit. Nah, maka yang merah-merah ini perlu kalian ganti. Ini yang saya seleksi ya. Perlu kalian ganti. Karena kalian akan buat hal yang sama di form-form lain yang sudah kalian buat. Ya, karena di dalam tabel data SPP kalian juga harus menyimpan data baru. Di tabel kelas juga harus menyimpan data baru.
Ya, sama seperti form lain, misalnya di form kelas, ya kan, di form siswa, di form SPP, pengguna, dan lain-lain juga pasti ada proses penyimpanan data seperti ini. Maka ini harus kalian pahami, supaya kalian bisa buat di form lain nanti. Nah, ini harus diganti, disesuaikan ya. Select bintang from TB siswa. Nah, tabelnya tabel apa? Untuk form lain, cek tabel apa. NISN ini adalah primary key-nya. Ya, biasa primary key itu yang letaknya di atas di awal-awal nih ya. Misalnya NISN, kemudian kelas, kode kelas, ID kelas, sorry ya. Nah, setiap pembayaran ada ID pembayaran dan seterusnya. Maka ini perlu kalian ganti. Tabel siswa, select bintang from tabel apa, di mana primary key-nya apa, dan txt-nya apa. Txt-nya untuk mengisi primary key tadi. Ini nggak perlu dihebohin, ini nggak perlu dihebohin, ini juga nggak perlu dihebohin, ini nggak perlu. Nah, masuk kemari untuk mengupdate data. Update tabel apa, set masing-masing ya. NIS, nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, ID SPP. Ini harus sesuai urutannya dengan apa yang ada di sini. Siswa. Oke, sesuai di sini. Ini saya NIS nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, sama ID SPP. Ini juga NIS, nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, SPP. Lupa NISN-nya ini kok terakhir. Nah, NISN ini karena dia primary key, dalam coding update dia terakhir. Ya, lihat. Update tabel siswa artinya ubah tabel siswa di mana NIS-nya seperti apa yang ada di txt NIS. Namanya seperti apa yang ada di txt nama. ID kelas persis seperti apa yang ada di CPU kelas dan seterusnya sampai bawah. ID SPP sesuai dengan apa yang kalian ketik di atau kalian pilih di combo box SPP. Nah, di mana? Nah, ini gunakan untuk supaya dia tahu data mana yang mau diedit. Ya, seluruhnya ini data mana? Nggak mungkin semua data jadi dieditkan dengan hal yang sama. Di mana NISN-nya adalah sesuai apa yang kalian ketik di NISN. Jadi dia tahu data siswa dengan NISN berapa yang sedang diedit pada saat ini. Paham ya kalimatnya? Nah, kalau ini nggak perlu kalian atur-atur lagi. Oke? Nah, yang bawah perlu kalian atur. Ya, gunanya pada saat ini disimpan, dia otomatis akan menampilkan tabel yang ada di tabel siswa. Paham ya? Else ini artinya selain itu. Artinya kalau misalnya dia ada, maka update. Ternyata nggak ada. Ini dia selain itu, apa yang terjadi? Nah, tentu saja menyisipkan data baru. Insert into TB siswa. Values. Lupa kolomnya kok nggak dibuat. Kita nggak buat kolomnya karena kita akan memasukkan ke semua kolom. Ya, ke kolom NSN, kolom NIS, kolom nama, kolom ID kelas, kolom alamat, nomor telepon, sama kolom ID siswa. Insert into TB siswa ini juga berurut ya, berurut. Ini sama lihat. Ketik kode seperti ini kutip, ini petik ya. Petik, kutip, petik. Jangan sampai salah sedikit pun. Spasi-spasinya, komanya, superscript, subscript-nya, dan sebagainya semua persis sama. Petik, koma, kutip, dan sebagainya. Persis sama ya. Pak, ini kok, ini kok sesuai urutannya. Ini tadi where-nya kok dipakai di bawah. Untuk mengedit, kita tentu saja perlu where, supaya dia nggak salah edit datanya. Nah, untuk menginsert tentu saja bebas. Ya kan? Nah, yang ini nggak usah kalian peningkan. Call datanya seperti yang tadi ya. Panggil datanya atau tampilkan tabel siswanya ke dalam sini. Lihat. Nah, supaya tampil ke dalam sini. Ya, daftar yang tadi. Nah, gimana caranya? Ya, seperti tadi. Oke. Nah, lihat. Ada siswa save tadi ya. Oke. Nah, ini dia tadi. Cek dulu kalau ada. Kalau ada, maka update. Karena datanya juga sudah ada kan. Otomatis dia akan mengupdate. Nggak mungkin menyimpan baru dengan NISN yang sama.
Sampai sini bisa ya? Nah, kelas juga sama seperti itu. Nah, kalau sudah semuanya terjadi, apa yang terjadi? Harusnya terjadi, maka me.close ini gunanya untuk menutup form. Oke. Nah, setelah semua ini kalian ketik dan kalian pahami, boleh dijalankan. Nah, pastikan sudah berhasil masuk datanya ya, sesuai yang kita contohkan tadi. Oke? Nah, kalau kalian sudah paham, dan memang harus paham ya, maka kalian buat. Kalian buat hari ini paling lama diselesaikan. Oke? Nah, apakah cuma data siswa saja? Oh, tentu tidak. Semua form harus kalian selesaikan juga. Harus kalian selesaikan saat ini. Ya, jadi ada data siswa, data kelas sudah ada data SPP, ya kan? Data lain-lain juga lah, semua sesuai yang diinginkan di form sini, soal ini. Oke, paham ya? Nah, silahkan dibuat untuk ininya, cukup menyimpan saja. Tambahkan formnya, save, masuklah dia. Tambahkan formnya, save masuk, sampai ke beberapa menit. Oke, paham ya? Kalau ada yang nggak paham kira-kira, silakan bertanya. Ya, jangan malu-malu. Kebanyakan orang saya lihat kanan kiri kawannya sudah bisa, dia sendiri yang belum bisa. Oh, kenapa belum bisa? Kok nggak tanya kanan kiri? Tanya dulu ya. Nah, yang sudah bisa jangan sombong-sombong ya. Lihat kawannya kanan kiri depan belakang, sudah selesai atau belum? Kalau sebelum selesai diajari ya, bukan dibuatkan, tapi diajari. Bagaimana cara membuatnya supaya kalian bisa sama-sama tahu. Oke, bisa ya? Silahkan diselesaikan lagi, tambahkan beberapa form, agar semua formnya bisa menyimpan data seperti ini. Ya, oke, bisa ya? Nah, terima kasih. Selamat mengerjakan. Bapak tunggu. Bagi yang komputernya lambat, bisa kita sambilan install ulang. Atau ngedit ya, ngedit apanya tadi, softwarenya yang belum ada nanti Bapak instalkan. Oke, bagi yang sudah ada, ya seperti Kevin, sudah pernah lapor, katanya sudah ada, ya silakan dibantu-bantu kawannya. Oke ya. Nah, terima kasih. Selamat bekerja, selamat menonton. Simpan dulu handphonenya, fokus ya, demi kelulusan kalian sendiri. Gak usah pikirkan kelulusan siapa-siapa, kalian pikirkan dulu diri sendiri kalian. Kira-kira bisa lulus nggak? Bisa nggak selesaikan ini? Nah, untuk apanya ya, bukti penyelesaiannya sudah Bapak sediakan di form Google Form. Nah, silahkan kalian download, silahkan kalian kumpulkan seluruh bukti bahwa kalian sudah berhasil menyimpan. Oke? Nah, upload saja semuanya, dikumpulkan nanti. Atau misalnya sulit, kalian tinggal tunjukkan ke Bapak. Oke? Nah, dikumpulkan, mungkin kalian zip dulu atau WinZip, nanti Bapak jelaskan lah di kelas ya. Akan Bapak jelaskan di kelas. Nah, kalau yang mungkin kira-kira Bapak lupa, bisa kalian ajukan tangan, Pak, jelaskan bagaimana cara mengumpul, seperti itu. Oke? Ingat ya. Sampai sini paham ya? Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, silahkan di-subscribe dulu ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Untuk mendukung supaya nanti pada saat Bapak membuat tutorial yang baru, entah itu siang atau malam, dan sebagainya, langsung masuk notifnya ke handphone kalian. Jadi kalian bisa tonton tutorial yang baru. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa besok.